Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Om Swastiastu. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam seger seger waras. waras. Ketemu lagi Pak Amin di podcast Sahabat Penyuluh Kabupaten Blora. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Ketua IPARI kita. Dari kemarin kita mendengar nama IPARI, apa toh IPARI itu, kita nanti akan kupas tuntas. Tapi gimana kabarnya Pak Amin hari ini, puasa hari ini gimana? Alhamdulillah, ini lapar, masih ya? Berjalan dengan baik meskipun Alhamdulillah ini lapar. ada rasa lapar dan dahaga, tapi tetap ditahan saja. Oke, ya, bagi yang merayakan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita ibadahnya diterima oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kita mau membahas kupas tuntas tentang IPARI. Apa itu ya Pak Amin? IPARI pasti di telinga para pemirsa itu masih tabu ya, apa ya? Nek kalau pari mungkin sering ya, pari. Itu kalau dalam istilah bahasa Jawa pari itu makanan pokok. Ya, tapi kalau IPARI kok ada IPARI, ada IPARI itu apa? Maka hari itu ini kita tidak sendiri Pak. Kita sendirian Kita dengan berdua. Ketua kita yang kita sambut beliau Bapak Agus Suwegno, SPDI. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Bapak Agus. Kok kayaknya tua banget toh, kok manggilnya Pak gitu loh. Iya dipanggil Pak, tapi berhubung pejabat harus manggil Pak. Ya, terima kasih Mbak Ifadila, Mas Amin yang setia selalu di podcastnya Sahabat Penyuluh. Kami perkenalkan dulu sebelum kami membahas terkait IPARI, tentunya kita salam dulu untuk teman-teman kita, baik itu yang muslim maupun non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu kami sampaikan Mbak Iva dan Mas Amin bahwa ini terima kasih banyak kami dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, khususnya dari PD Kabupaten Blora, telah diundang di podcastnya ini. Harusnya kami kan harus banyak-banyak bersosialisasi karena memang IPARI ini lahirnya sebenarnya baru 2 tahunan yang kemarin. Tadi apa Pak Agus singkatannya IPARI biar tambah cetai ini pemirsa. IPARI. Supaya pemirsa biar tahu IPARI itu singkatannya apa? Jadi IPARI itu singkat dari I, ikatan, P itu penyuluh, A itu agama, R itu Republik, I Indonesia. Jadi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Berarti ini enggak hanya agama Islam ya Pak Agus ya? Jadi IPARI itu mewadahi semua agama ya Pak Agus? Iya betul. Oke, sedangkan di Indonesia ada 6 agama, berarti semua penyuluhnya diwadahi dalam ikatan ini ya, dalam wadah IPARI. Ditambah sejarah berdirinya Pak Amin. Bicara berdirinya IPARI itu gimana Pak? Kok tiba-tiba ada kayaknya hal baru ini? Baru imut-imut baru lahir. Kan dari itu kan di bawah Kementerian Agama ya. Iya. Nah, kalau dulu kan sebenarnya sudah ada, kalau Ikatan Penyuluh Agama itu sudah ada. Itu ada yang namanya Jalu, ada yang FKPAI ataupun istilah yang lain lah, atau yang terkhusus untuk agama lain, misalnya Ikatan Penyuluh Kristen, Ikatan Penyuluh Katolik, penyuluh Hindu, penyuluh Buddha, ataupun yang Konghucu. Ya gini Mbak Dila dan Pak Amin. Jadi bagaimana proses ini lahirnya itu sebenarnya ya perjalanannya sangat panjang. Artinya bahwa yang organisasi penyuluh yang sangat besar khususnya di Indonesia itu kan ada kurang lebih berapa ya, 75 ribuan itu penyuluh agama ya. Artinya banyak sekali, tapi di situ juga punya wadah yang memang untuk menaungi, memang untuk apa ya, menyampaikan aspirasi
secara hukum gitu ya. Secara hukum legal formalnya itu belum keluar. Kita adanya FKPI itu forum, itu kekuatannya hanya di tingkat wilayah saja sudah, di pusat tidak ada. Kemudian ada Pokjalur juga, itu hanya untuk mewadahi profesi yang khususnya adalah fungsional, tapi itu juga tidak sampai dengan ke pusat. Akhirnya muncul gagasan dari ketua FKPI wilayah dari berbagai se-Indonesia, bahkan juga ketua Pokjalur se-Indonesia, akhirnya mempunyai gagasan bahwa begininya adalah ketika di ikatan penghulu itu ada APRI namanya. Ya. Kenapa penyuluh tidak ada gitu? Iya. Kenapa penyuluh tidak ada? Mary, Jadi ya. bukan Mary, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi Siap, karena siap. di situ kalau di dalam Islam Mary itu demi kan kebaikan. keberkahan itu ketika dalam sebuah organisasi oke, kebersamaan. oke. Maka dari itu mungkin ingin berlomba seperti dengan ya. APRI gitu ya. Sebenarnya bukan berlomba Pak Amin, artinya ini kan suatu organisasi memang yang memang wadah untuk menaungi sebuah ASN yang begitu besar sekali. Artinya kalau tidak ada seperti itu kan penyuluh iya, ya. khususnya adalah profesi penyuluh. Kalau memang APRI kan memang khusus mereka adalah Penghulu. penghulu. Iya. Jadi gagasan teman-teman kita dari ketua FKPI per wilayah itu udah punya pemikiran seperti itu. Kenapa APRI bisa, kita enggak? Akhirnya kita koordinasi, konsolidasi dengan pimpinan, artinya ada sebuah pemikiran bahwa dibentuknya adalah sebuah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, disingkat dengan IPARI, gitu Pak Amin. Jadi itu tepatnya ketika melihat lahirnya itu sebenarnya kalau kita lihat baru ya prematur ya. bukan prematur, berarti karena di sini karena bisa jadi karena tuntutan keadaan dan tuntutan profesi juga zaman yang semakin bergerak cepat. Oke. Jadi terbentuknya itu set langsung gitu ya. Oke. Jadi gini Mbak Dila, perlu saya kan memang itu kalau saya bisa itu kan baru seperti anak ya, memang benar, memang itu kan lahirnya tepatnya itu kan tanggal 26 Mei 2023. Kalau kita hitung untuk sampai sekarang baru berapa? 1 tahun setengah. Iya. Baru 1 tahun setengah. Baru berapa Pak Amin? Iya, 1 tahun setengah. Kita ya. Masih imut sekali, masih bayi. Kalau Mbak Dila masih bayi, baru belajar jalan ya Mbak. Iya, baru belajar merangkak. Merangkak, ya. Tapi karena anggotanya orang-orang hebat, jadi majunya set gitu ya. Kayak Mbak Dila Pak Amin. Satu ya. Tapi untuk IPARI ini organisasinya udah legal ya Pak ya? Iya, sudah. Secara legal formnya dia sudah, karena dia juga ada payung hukumnya, SK mingguannya di tingkat pusat. Ya, untuk keorganisasian, IPARI itu jenjang organisasinya gimana Pak? Dari pusat ada enggak, terus apa namanya, sampai mungkin dari tingkat kabupaten atau kecamatan gitu. Jadi gini Mbak, jadi memang untuk secara struktural itu untuk organisasinya sama sebenarnya, tetap membawa IPARI, cuman di situ munculnya ada kalau di pusat ada PP IPARI, kalau di wilayah ada PW, kalau di daerah ada semacam PD, jadi kayak gitu. Pimpinan daerah, pimpinan wilayah dan pimpinan pusatnya sudah struktural, sudah terbentuk Pak Amin. Jadi untuk program lainnya nanti kita akan bahasanya irisan-irisan dari pusat ke wilayah, kemudian kita iris lagi ke daerah. Sinergis ya antara Jadi program dari pusat di breakdown ke wilayah nanti di breakdown lagi ke daerah seperti itu ya. Jadi ada sinergitas dari pusat sampai ke bawah. Oke. Kalau di Kabupaten Blora sendiri Pak, ini program kerja IPARI apa Pak? Yang istilah yang hot, siang-siang ngomongin hot ini. Apa Mbak, puasa-puasa hot. Enak yang hot apa yang dingin? Kalau puasa enak yang hot apa yang dingin? Enak yang dingin ya puasa. Ya apa Pak? Mungkin yang sudah selama 1 tahun setengah ini perjalanan di pengurus daerah Kabupaten Blora, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat khususnya Pak? Iya. Ini perlu kami sampaikan, sebenarnya secara umum itu program PD IPARI yang Blora banyak sekali Mbak Dila. Jadi
kalau kami berpikir itu memang di situ ada bahasanya, kalau orang itu bilangnya bidang, tapi di situ ada departemen. Mulai ya, artinya dari pengurus harian sendiri itu kan mulai ada ketua umum, kemudian ketua satu, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian di situ muncul ada departemen-departemen ya, artinya adanya departemen di situ mulai dari SDM, kemudian ada lintas sektoral, kemudian ada advokasi, kemudian ada lingkungan hidup, banyak, kurang lebih ada moderasi yang terakhir itu ada 8. Jadi secara umum bahwa berarti menyentuh segala aspek. iya Pak, betul. Jadi memang kemarin kebetulan memang kita mengusungnya tema kan moderasi. Jadi yang menjadi prioritas IPARI itu dulu adalah terkait moderasi beragama. Namun ini teman-teman pemirsa semua perlu dicermati lagi bahwa ini dari kepemimpinan Pak Menteri yang baru ini, itu bahwa muncul lagi sekarang adalah bahasa cinta itu ya. Jadi dirubah menjadi, yang dulu moderasi dirubah menjadi kurikulum berbasis cinta. Jadi kurikulum ini ini ya. Kurikulum berbasis cinta. Bagaimana ini bisa itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Agus, apa itu kurikulum berbasis cinta? Menarik, kalau cinta itu menarik Pak Amin. Sebenarnya gini Mbak Iwadila, jadi memang ini kan program ini baru ya, masuk 100 harinya program Pak Presiden dan kementerian, terutama Pak Menteri ya, Pak Profesor Dr. Nazarudin ya. Jadi itu kan bahwa ini program belum, sebenarnya breaknya ke bawah belum, tapi minimal sudah terendus bahwa memang sebenarnya tidak merubah apa namanya yang moderasi, tapi hanya istilahnya, dan di situ muncul nanti dikemas bahwa memang semakin banyak apa namanya warga masyarakat yang kita apa namanya bermacam-macam itu namanya pemahaman agama, itu kalau kita semakin di situ tentram, semakin tidak ada konflik, cinta itu banyak tumbuh cinta, jadi damai. Apa kurikulum cinta itu munculnya ketika pas waktu ada kemah moderasi di itu ya, di Ciawi itu ya. Nah, mulai mulai ini yang ke sana mungkin, nah maaf ini kan ini mungkin Mas Amin sendiri yang bisa menjelaskan ya. Beliau yang datang kemarin itu. Mungkin Mas Amin juga dia tahu sejarahnya cinta itu. Jadi saya bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa cinta. Jadi munculnya di situ. Panek cinta itu damai Pak ya. Dan akan bagaimana kita menerbangkan kecintaan itu sama umat ya, artinya tidak umat muslim saja tapi non muslim juga, karena memang negara kita adalah negara bukan Islam. Nah, karena banyak kita penganutkan di sini, ada banyak ya, Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu juga. Nah, dari semua agama itu bagaimana muncul benih-benih cinta yang itu akan memunculkan sebuah kedamaian di negara kita, sehingga Indonesia. NKRI ini penuh dengan cinta, Pak. Tidak adanya dengan konflik atau kembali lagi ya. Ini dari kepengurusan daerah, pimpinan daerah IPARI Kabupaten Blora ini kan ada departemen-departemen ya. Apakah departemen-departemen yang ada pada PD IPARI Blora ini juga mengacu dari departemen-departemen di pusat ataupun wilayah? Ini saya batuk Pak Amin. Mau tak kasih wedang puasa. Iya, puasa. Jadi gini Pak Amin, memang terutama ini terkait menyangkut bahwa program PD itu tidak lepas dengan program dari PW, kemudian PW tidak lepas dengan program dari PP juga kan. Tapi yang ini yang secara umum, dari mulai pengurus harian itu mulai dari keanggotaan ini. Jadi program itu ya memang semua penyuluh harus mempunyai KTA ini. Ini apabila Pak Amin jadi di PD IPARI Kabupaten Blora sudah jalan, kita untuk sebenarnya ini kemarin ada info udah akan ada dipermudah, lebih mudah lagi. Dulu kan masa ada maintenance ya, perawatan terkait sebagai aplikasi yang untuk bukti keanggotaan yang sah di naungan IPARI, maka di situ wajib memiliki KTA. Nah, gitu ya, wajib memiliki KTA. Lah, misalkan nanti dari anggota ini ada yang belum memiliki atau belum mendaftar untuk ikut KTA,
Itu nanti bagaimana ini? Ya gini, kalau misal nggak ada teman kita yang nggak sampai kelewatan nggak ikut, ya mungkin nanti kita tetap fasilitasi Pak. Kita komunikasi dengan PW, kemudian kita PW komunikasi dengan PP pusat. Artinya jangan sampai dengan itu anggota kita yang tidak punya kelewatan, tidak punya KTE atau kata kasarnya ya dia kelewatan tadi Wadila gitu. Tapi syaratnya harus penyuluh Pak ya, penyuluh agama. Karena di bawah ikatan penyuluh agama, maka dia anggotanya tetap harus semuanya kan penyuluh. Nggak, KTA-nya nggak semangat, berarti kita sebagai penyuluh harus bangga ya. Bangga. Jadi melalui mari ini alhamdulillah, jadi nanti mudah-mudahan nanti ini aspirasi-aspirasi kita loh ya, terutama di PD di daerah ini, kalau punya undang-undang bisa tersampaikan kepada PW ataupun pusat. Ya, jadi itu. Kembali ke program kerja Pak Amin, yang sudah dilakukan apa ya Pak Agus dari pengurus daerah IPARI Kabupaten Blora selama satu dengan umur yang masih relatif imut-imut itu, yang relatif masih belia ini dilakukan dari pengurus daerah Kabupaten Blora Pak. Sebenarnya gini Mbak Dila, tapi selain yang tadi kan memang wajib ya, itu instruksi dari pusat, salah satunya KTA, dan yang kedua adalah terkait pada IPARI dan PIN-nya itu sudah. Dan kemudian tidak hanya program itu, tapi kita secara umum bahwa di PD juga ada program-program irisan yang dari PW juga Pak Amin. Ini dari berbagai bidang atau apa namanya tadi departemen. Itu sudah di antara banyak sekali Mbak Dila, itu ada 8 ya Pak Amin. Itu dari PD sendiri diambil semuanya apa hanya beberapa untuk yang departemennya? Kita sama Pak Amin, departemennya sama 8. Nah, kami yang memang yang terakhir kemarin itu yang himbauannya kan adalah terkait lingkungan hidup Mbak Ifadila. Jadi kita ada kegiatan di tepatnya di Kecamatan Jiken ya. Anjikan itu. Oh ya, yang itu penanaman pohon, zero plastik ya, betul. Jadi itu kan memang kami kerahkan semua penyuluh di Kabupaten Blora, kita arahkan sana untuk memang bagaimana kita penyuluh itu memiliki dampak yang positif untuk melestarikan lingkungan ini, terutama dalam penanaman pohon dan bunga ya. Nanti kan secara tidak langsung atau nanti kelamaan akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dirasakan manfaatnya. Penyuluh sekarang tidak hanya serta merta dakwah keagamaan, pengajian atau mungkin ke gereja lah itu. Jadi banyak gereja Mbak Dila. Kan Mbak Dila bilang gereja. Ini juga kemarin Pak Amin, salah satu program juga itu adalah kita mengadakan mengadakan bersih-bersih tempat ibadah Pak Amin. Di mana itu? Ini tepatnya bukan gereja Mbak Dila, tapi namanya vihara. Berarti di tempat ibadah Buddha ya. Di Kunduran. Hindu. Apa? Vihara Buddha. Kayaknya efek puasa ini Pak. Efek puasa nih kayaknya. Efeknya gimana lagi umur jam segini kan memang lapar-lapar. Iya ini jam 2 lebih. Fokusnya sudah mulai. Jam rawan ya. Iya jam rawan. Tapi perlu kami sampaikan. Jadi memang IPARI itu sebenarnya jangkauannya lebih luas lagi. Jadi memang selain memang itu namanya untuk profesi juga, kita juga untuk dakwahnya, untuk jangkauannya lebih luas lagi. Tidak hanya muslim saja, tapi juga non muslim kayak kemarin tadi bahwa kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah. Contohnya di vihara apa namanya ya? Itu di tempatnya di Kunduran sebelah sana Pak Amin. Itu yang pelosok itu Kodoan. Dan itu alhamdulillah mereka sambut dengan masya Allah. Cara bahasa kami yo dengan marhaban ya. Apa ya? Ya IPARI. Artinya dengan kita mereka itu dengan banyak nggak sekecil ya, sedikit pemeluk agama ya di sana. Tapi mereka antusiasnya sangat luar biasa. Sangat merasa mereka itu diperhatikan dalam rangka untuk menyambut Waisak ya. Waisak ya. Dalam rangka untuk Dari itu memang muncul bahwa anggapan ya selama ini kok nggak ada ya Pak ini gitu. Kalau terharu terharu. Jadi kalau seperti ini kan memang penuh cinta. Ya, kembali penuh cinta. Jadi yang semula adanya mungkin apa ya rasa seudon, ada rasanya mungkin
anggapan mungkin nggak diperhatikan. yang negatif, konotasi Iya. negatif, akhirnya jadi itu bisa terbuka. Jadi mereka Oke. oh ternyata umat Islam sama dengan Buddha ternyata juga baik kalau kita Iya, komunikasinya betul. baik gitu. Jadi memang bagaimana kita nanti ke depan itu tinggal bagaimana benih-benih cinta itu bisa kita tanamkan di setiap setiap aspek ya, aspek gitu Oke. karena agama Dimanapun. manapun. Di iya mana? karena itu kan sesuai dengan sekarang nomenklaturnya yang dulu moderasi kemudian Jadi sekarang kurikulum cinta. kurikulum berbasis cinta. Cinta sesama. Jadi kalau ini cinta sama. Berarti yang moderasi gini ditambah dengan ini Iya. ya. Oh iya. Jadi iya, sekarang iya. gini, cinta. Mudah-mudahan tapi ini maaf ini belum final. Belum ini baru tahap kemarin baru kami Ini pas waktu itu terapan Zoom di KUB memang itu muncul memang diluruskan oleh Pak Kapus bahwa memang untuk moderasi diganti dengan Kurikulum berbasis cinta. Oke, menarik ya Pak Amin ya. Ternyata IPARI itu mempunyai program yang besar dan ini loh yang menariknya untuk semua agama bisa Semua agama. ikut ya walaupun kita sebagai stakeholdernya penyuluh tapi semua kegiatan itu menarik tidak hanya penyuluh saja tapi masyarakat yang beragama lain. Tapi Oke. ini untuk karena ini adalah ikatan penyuluh agama ya. Apakah Iya. di sini untuk yang di Kabupaten Blora sendiri itu ada berapa penyuluh Pak dari lintas agama? Oh gini, perlu saya sampaikan Pak Amin. Sebenarnya untuk tahun ini belum terdeteksi karena untuk SK mereka kan memang 1 tahun, hanya 1 tahun. Tapi yang kayak tahun kemarin itu dari saudara kita dari Kristen itu ada 3 orang, kemudian dari Katolik itu ada Satu. 1 orang, kemudian dari Konghucu itu juga ada 1 orang, kemudian dari Buddha 1 orang. Yang kebetulan yang nggak ada Hindu. Ini sulit kita pahamin. Jadi dari kami teman dari yang Muslim sendiri itu jumlahnya kan banyak ya, dari kurang lebih yang non PAI, non PNS itu kan ada 89. Kemudian ada P3K kita yang gemuk juga, di situ ada jumlahnya 23. Ditambah dengan PAIF kita adalah 13. Jadi itu Totalnya 125 ya. kurang lebih 130-an Mbak. Ya kalau Kalau semuanya dengan yang ya, cukup besar ya. jadi besar. Dan ini dari berbagai teman-teman kita juga artinya ada apa namanya kewajiban Pak Min yang memang secara organisasi sih ini supaya organisasi itu bisa jalan. Ya. Jadi untuk kita dari kita. Jadi supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan dengan adanya program kurikulum berbasis cinta itu juga bisa berjalan dengan baik juga ya. Ini Pak Amin terkait dengan sekarang zamannya teknologi ya kita kan sekarang apa-apa media sosial, media sosial. Kalau gebrakannya IPARI gimana Pak terkait dengan mengatasi kita untuk apa ya istilahnya istilahnya berdakwah kalau lewat dalam media Islam kan sosial, berdakwah dalam mengajak lebih tadi, luas lagi. meluaskan cinta di media sosial. Iya. Gimana Pak IPARI itu? Ya Pak? gini Mbak Dila, jadi memang karena itu kan dasarnya munculnya SE ya, Surat Edaran Kedirjen tepatnya nomor 1172 terkait penyuluh itu wajib bermedsos. Bermedsos Pak Amin, wajib enggak boleh enggak lama itu enggak sunnah loh, wajib. Medsosnya itu apakah hanya satu saja atau semua? Misalkan kalau di situ kan di media sosial ada yang namanya Facebook, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya Telegram, ada yang namanya TikTok, ada yang namanya MiChat, Banyak. Maka di situ dari media sosial itu yang diarahkan untuk dari Kedirjen ini itu yang mana paling tidak? Gini Pak Amin, dari arahan dari sesuai jublak ya Mbak Dila. Jadi itu ada tepatnya ada 4 sebenarnya yang memang masuk. Satu adalah IG, yang kedua Instagram. adalah terkait yang namanya itu IG yang terkoneksi dengan Facebook. Dengan YouTube. Nah, kemudian yang ketiga kita buat kayak macam apa namanya flyer ya. Jadi itu semua terkoneksi dengan Facebook dan dengan YouTube. Artinya bahwa semua ketika aspek itu kan
sudah masuk, ketika udah ada IG, ada Facebook, ada YouTube. TikTok. Nah, TikTok itu saya kira sudah komplit, Pak Amin. Artinya tinggal kita di sini, kami di yang Pari. banyak dinikmati masyarakat kan itu ya Pak Amin. Iya. IG, YouTube, TikTok, Facebook lah itu. Nah, sebenarnya kan gini, mungkin muncul SE ini kan karena beranggapan bahwa medsos itu ada konotasinya negatif terus, karena Iya. banyak yang memang bermuatan negatif. Nah, ini bagaimana penyuluh itu bisa berperan dengan Memberikan warna yang manfaat, positif di memanfaatkan media itu. sosial. Oh gitu. Jadi tugas kita yang negatif biar tersingkir Iya, karena bahasanya. banyaknya Jadi, media sosial yang diupload oleh penyuluh agama. Ya, jadi bahasa penyuluhan dengan basis cinta itu Cinta. tadi ya. Artinya, tuntutan kita ya tadi menyebarkan basis-basis cinta melalui Cinta. medsos tadi, Pak. Jadi maka nanti teman-teman kita semua penyuluh khususnya di Kabupaten Blora ya kita berusaha kita bahasanya kita bintang nanti kita arahkan nanti teknis itu bahwa mereka wajib untuk membuat konten baik itu player, baik itu video maupun TikTok, mereka semua wajib, Amin. Jadi untuk menangkal atau untuk bahasanya untuk menekan yang memang Yang konten-konten yang negatif, Mbak yang Dina. tidak pakai cinta. Nah, itu kan rata-rata maaf ya, yang melihat medsos itu kan anak-anak kecil ya. Betul. Kasian sekali, Pak Amin. Ketika udah melihat langsung disuguhin gitu yang misalnya konten negatif kan. Ya. Jadi nanti gimana? Terus generasi mas kita ke depan gimana? Jadi tugas penyuluh berat ya Pak Amin ya. Berarti karena sifatnya wajib bermedsos, maka di situ nanti berarti akan ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Ya, Perlu adanya evaluasi apa tidak mungkin dari atasan atau dari yang lainnya. Betul. Karena munculnya Kepdirjen ini. Betul. Sebenarnya kan aturan itu kemudian kami melalui BDI Pari membuat sebuah tim efektif medsos ya. Artinya sudah kita bentuk, sudah dieskalkan oleh Pak Pimpinan. Artinya kewajiban kami juga setiap triwulan itu melaporkan pada pimpinan. Jadi kita harus tetap melakukan evaluasi. Terorganisasi Tidak dan terus biar enggak nanti terus gimana? enggak bareng-bareng. Kayak dulu kan kita sudah aktif 1 bulan kita terus redup. Terus nama tidur terus dibangkit lagi, tidur lagi. Bangun waktunya buat medsos. Sekarang harus lebih terorganisasi. Memang betul Mbak Dila. Sekarang memang sudah karena aturan adalah surat edaran Kepdirjen, jadi kami juga bekerja itu lebih nyaman, artinya lebih karena payung hukumnya, legalitasnya kita kuat. Jadi untuk bahasanya untuk kita arahkan, memberikan arahan, tugas kepada teman-teman semuanya, betul. itu ada dasar gitu ya. Terus nanti bukti kita udah melaksanakan fungsi kita di medsos, kita melaporkan ke Pak Kakak. Artinya ini loh Pak, artinya indikator setelah mungkin 3 bulan capaian kita seperti ini. Ternyata yang bermedsos penyuluh di antara 130 sudah meningkat, mungkin mencapai 105 itu capaiannya sangat biasa. Yang sebelumnya hanya mungkin 10, 12, sudah bisa menjadi 100. Berarti kita sebagai penyuluh agama Islam mau nggak mau harus bisa di Indonesia juga, Mbak Dila. Di Indonesia itu kan penyuluh tadi saya bilang 75 ribuan. Yang aktif itu hanya 5.000. Hanya 5.000. Berarti hanya berapa persennya? Itu hasilnya dari itu terus muncul akhirnya adanya tadi SE Kepdirjen nomor 1 172. Penyuluh wajib, jadi memang fardu ain ya Pak Amin ya. Jadi dengan adanya dasar Kepdirjen tahu yang ke 1172 tahun 2024 ini, berarti akan mendorong teman-teman kita ini para penyuluh untuk aktif semangat dan aktif di media sosial. Menarik ya Pak untuk perbincangan kita siang hari ini. Kita jadi lebih tahu, setidaknya pemirsa lebih tahu yang kemarin kita selalu ngomong IPARI itu apa? Jadi di situ ada yang bertanya IPARI ki opo to Mbak Kombo sebut kayak gitu. Jadi kita sudah banyak tahu bahwa IPARI adalah Ikatan Penyuluh Agama Islam. Mungkin bukan penyuluh agama Republik Indonesia atau agama Islam. Semua agama di bawah naungan dari IPARI ini. Oke. Kayaknya ini sudah mulai ngelantur ini Pak. Jadi, cukup ya. Jadi itu
selayang pandang terkait Dengan IPARI dan IPARI. kepengurusan Sejarah, daerah program IPARI kerja. Kabupaten Blora dan program kerjanya. Oke, Nah, ya. ya. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Kita lanjut di episode berikutnya dengan perbincangan yang lebih menarik dengan saya Dek Dila. Saya Mas Amin. Masih bersama sahabat penyuluh Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Ciao, salam cinta. Salam, belum cinta kami.